Coba bayangin, gimana rasanya kalau lu tiba-tiba bisa ngebuka sisa 90% kapasitas otak lu yang selama ini tuh tertidur. Persis kayak di karakter film Limitless atau Lucy. Lu mikir, lu bakal bisa nguasain skill baru dalam semalam. Nginget detail sekecil apapun yang pernah lu baca dan pada dasarnya berubah jadi manusia super jenius. Sayangnya gue harus ngasih tahu kalau misalkan fantasi itu harus berhenti sekarang juga. Karena semua itu tuh mitos. Yang bilang kalau manusia itu cuma pakai 10% dari otaknya, itu adalah salah satu kebohongan sains terbesar sepanjang masa. Menurut Dr. Barry Garden, seorang ahli saraf terkemuka dari Johns Hopkins School of Medicine, bukti-bukti dari scan otak fMRI menunjukkan kalau misalkan manusia itu sebenarnya udah pakai hampir 100% otaknya itu sepanjang waktu. Bahkan di saat kita tidur nyenyak sekalipun, hampir seluruh bagian dari otak kita itu tetap aktif dan menyala dan bekerja keras. Gak ada gudang rahasia atau kapasitas nganggur di dalam kepala kita yang nunggu buat dibuka. Kalau misalkan fakta ini benar, otomatis bakal muncul satu pertanyaan yang mungkin bikin kita semua mikir. Kalau kita dan orang-orang jenius di luar sana sama-sama udah pakai 100% otak kita, terus kenapa ada orang yang bisa mikir jauh lebih tajam, menyelesaikan masalah atau memecahkan masalah jauh lebih cepat, dan menyerap ilmu itu jauh lebih gampang. Sementara kita tuh sering banget ngerasa otak kita tuh mentok atau burnout parah. Kalau bukan karena ukuran atau porsi otak yang dipakai, terus apa bedanya otak mereka sama otak kita? Jawaban dari pertanyaan ini itu bakal ngerubah total cara pandang kita soal kecerdasan. Ini adalah fondasi dari semua hal yang bakal kita bahas di video ini. Rahasia dari kecerdasan dan kapasitas ekstra itu bukan pada seberapa banyak porsi otak kita yang menyala, tapi dari seberapa efisien kita nyambungin kabel-kabel di dalamnya. Kecerdasan atau intelligence itu bukan suatu kuantitas volume, melainkan sebuah kualitas jaringan. Bukan soal memperbesar ukuran hardware, tapi tentang mempercepat koneksi di dalamnya. Hari ini kita bakal bedah itu. Kita bakal breakdown bagaimana mekanisme biologi itu bekerja. Terus langkah-langkah apa yang bisa kita lakuin hari ini juga buat ngeretas jaringan di otak kita. The core mechanism, Hebb's law and neuroplasticity. Mari kita jawab pertanyaan terbesarnya. Kalau kita memang udah pakai 100% otak kita, terus gimana caranya kita bisa lebih pintar dari orang lain? Jawabannya itu ada di satu kemampuan ajaib otak, namanya neuroplastisitas. Coba bayangin otak kita tuh kayak sebuah hutan belantara yang super lebat. Waktu kita nyoba belajar hal baru, entah itu coding, main gitar, atau sekadar nyoba nginget nama orang yang baru kita kenal, kita tuh seolah-olah lagi nebas semak-semak buat bikin jalan baru di tengah hutan itu. Susah ya pasti. Bikin capek juga jelas. Tapi kalau kita ngelewatin rute yang sama terus-menerus setiap hari, rumput liarnya tuh bakal pelan-pelan mati. Jalan setapak yang tadinya berantakan itu berubah jadi jalan tanah yang mulus. Terus kita lewatin lagi, berubah jadi jalan aspal sampai akhirnya rute itu tuh berubah jadi jalan tol bebas tanpa hambatan. Proses inilah yang disebut para ilmuwan sebagai neuroplastisitas, atau kemampuan otak kita tuh buat secara harfiah ngerubah struktur fisiknya sendiri berdasarkan apa yang kita lakukan. Konsep ini tuh pertama kali dibongkar habis-habisan sama seorang psikolog namanya Donald Hebb pada tahun 1949 lewat bukunya yang berjudul The Organization of Behavior. Hebb itu merumuskan satu hukum yang sampai sekarang jadi kitab sucinya para neuroscientist. Neurons that fire together, wire together. Setiap kali kita fokus mikir atau memaksakan diri mempelajari sesuatu, sel-sel saraf di otak kita atau neuron itu menembakkan sinyal listrik di waktu yang bersamaan. Makin sering mereka nyala bareng, koneksi di antara mereka juga bakal terkunci dan semakin tebal. Kabel yang tadinya gampang putus, sekarang jadi kabel fiber optik yang super cepat. Informasi yang tadinya butuh waktu lama buat kita proses, sekarang tuh bisa kita eksekusi tanpa perlu mikir apa-apa. Kalau kita butuh bukti ekstrim yang sains banget, coba kita lihat sebuah studi legendaris yang diterbitkan di jurnal PNAS tahun 2000 sama neuroscientist namanya Eleanor Maguire. Maguire meneliti otak para supir taksi tradisional di London. Buat lo yang belum tahu, untuk jadi supir taksi di sana, lo itu perlu lulus ujian gila namanya The Knowledge Test. Mereka tuh diwajibkan menghafal lebih dari 25.000 jalanan di London, beserta ribuan rute potong kompasnya di luar kepala tanpa GPS. Dan yang ditemuin Maguire pas dia lagi nge-scan otak para super taksi ini adalah bagian otak mereka yang namanya hippocampus atau pusat navigasi dan memori spasial. Ukurannya itu secara fisik jauh lebih besar dan lebih padat dibandingkan otak orang biasa. Mereka tuh gak lahir dengan otak sebesar itu. Jalanan London lah yang memaksa otak mereka buat tumbuh dan memperbesar kapasitasnya. Otak mereka tuh ngerespon tekanan dengan cara membangun jalanan yang baru. Jadi, stop berharap kalau misalkan lo tuh punya tombol rahasia buat nge-unlock porsi otak yang selama ini tidur. Karena realitasnya itu jauh lebih keren dan jauh lebih beda. Lu adalah arsitek dari otak lu sendiri. Lu bisa memperbesar kapasitasnya kalau lu tahu cara nyusun batanya gimana. Masalahnya, kebanyakan dari kita itu nyusun bata itu dengan cara yang salah. Actionable step 1.
The power of desirable difficulty. Berapa sering lu ngerasa udah belajar cuma dengan ngebaca ulang buku atau sebuah modul, nge-highlight teks pakai stabilo warna-warni, atau nonton video tutorial sambil santai-santai. Pas ngelakuin itu, lu tuh ngerasa paham. Semuanya tuh ngerasa sangat masuk akal. Tapi pas ujian atau pas lu lagi ngepraktekin ilmunya sendiri, biasanya tuh orang-orang tuh kayak ngeblank total. Tau gak kenapa? Karena cara belajar kayak gitu tuh terlalu gampang. Psikolog kognitif namanya Robert Bjork itu nyebutin fenomena ini sebagai ilusi kompetensi. Otak kita tuh udah nipu diri kita sendiri. Menurut Robert, kalau lu mau otak lu bener-bener berkembang dan kapasitasnya menambah, lu tuh harus masuk ke fase namanya desirable difficulty atau kesulitan yang disengaja. Intinya tuh simple. Kalau proses belajar lu tuh terasa gampang, nyaman, dan mulus, itu artinya otak lu tuh gak sedang berkembang. Otak kita itu adalah sebuah mesin yang sangat pelit energi. Dia gak akan repot-repot ngebangun jaringan saraf yang baru kalau dia ngerasa situasi saat ini tuh gak ngancem atau gak nuntut buat kerja keras. Dan disinilah keajaiban biologi itu terjadi. Ketika kita memaksakan diri mempelajari sesuatu yang susah, kayak nyoba ngerjain soal tanpa lihat kunci jawaban, nyoba nulis skrip atau kode programming dari nol tanpa nyontek template atau buka AI, atau nginget istilah asing sampai kita tuh ngerasa frustasi dan rasa sakit dan buntu di kepala, itulah yang sebenarnya adalah pertanda yang baik. Jadi mulai sekarang, ubah cara mainnya. Buang kebiasaan belajar pasif. Kalau lu memang lagi belajar hal baru, tutup bukunya, matiin video tutorialnya, dan paksa otak lu buat ngegali ulang informasi itu dari ingatan yang lu punya, atau active recall namanya. Paksa diri lu tuh buat ngerasain frustasinya. Kesulitan yang kita rasain hari ini adalah kecepatan otak yang kita akan nikmatin besok. Tapi kerja keras doang tuh gak cukup, karena sehebat apapun kita maksain otak kita, semuanya tuh bakal sia-sia kalau kita tuh gak pernah ngasih dia pupuk yang tepat. Dan anehnya adalah pupuk otak ini tuh gak ada hubungannya sama buku atau meja belajar kita. Actionable step 2, the biological, cheat code BDNF. Sekarang kita udah maksain otak kita masuk ke zona yang gak nyaman lewat desirable difficulty tadi. Kita udah maksa kabel-kabel saraf di kepala kita buat nyambung. Tapi kerja keras doang tuh gak akan ngasilin apa-apa kalau kita tuh gak ngasih otak kita pupuk yang tepat agar sel-sel baru itu tuh bisa tumbuh. Otak kita tuh secara harfiah tuh butuh yang namanya pupuk. Dan anehnya pupuk ini tuh gak bisa kita dapetin dengan cara duduk diem berjam-jam di meja belajar atau minum kopi bergelas-gelas. Disinilah kita masuk ke biological cheat code yang namanya BDNF. Brain-derived neurotrophic factor. Dr. John, seorang psikiater klinis dari Harvard Medical School, itu tuh nulis sebuah buku fenomenal, judulnya Sparks, The Revolutionary New Science of Exercise and the Brain. Di buku itu, dia tuh nyebut BDNF itu sebagai miracle grow untuk otak, alias pupuk ajaib yang bisa bikin otak kita tuh tumbuh sangat subur. Ketika otak kita dibanjirin sama protein BDNF ini, dia tuh bakal memicu sebuah proses biologi yang namanya neurogenesis, yaitu penciptaan sel-sel baru dari nol, sekaligus memperkuat lapisan lama yang udah kita bahas sebelumnya. Masalahnya, suplemen BDNF ini tuh gak dijual di apotek. Tubuh kita itu gak akan memproduksi pupuk ajaib ini kalau kita tuh cuma rebahan, main game, atau duduk ngetik seharian. Dr. John itu nemuin fakta yang sangat-sangat menampar banget. Satu-satunya cara paling efektif buat ngebanjirin otak kita sama BDNF adalah lewat olahraga fisik, tapi bukan olahraga santai, harus olahraga kardio yang cukup intens sampai detak jantung kita tuh memompa keras dan nafas kita tuh ngos-ngosan. Saat kita lari sprint, bersepeda intens, atau olahraga kardio berat lainnya, tubuh kita tuh ngerespon tekanan tersebut seolah-olah kita tuh lagi berada di situasi survival atau bertahan hidup. Dan respon biologisnya adalah tubuh kita tuh langsung memompa aliran darah segar yang kaya akan oksigen ke dalam kepala kita. Bersamaan dengan pelepasan besar-besaran protein BDNF ini, tubuh kita itu sedang mempersiapkan otak kita tuh agar lebih waspada, lebih tajam, dan lebih cepat belajar dari lingkungan sekitar. Hasilnya adalah lingkungan kimiawi di otak kita tuh berubah. Otak kita tuh benar-benar berubah jadi spons. Koneksi antar neuron yang tadi sedang kita bangun, itu tiba-tiba tersambung jauh lebih cepat dari sebelumnya. Jadi langkah praktisnya adalah, kalau kita memang lagi ngerjain sesuatu yang susah, atau misalkan lagi mentok mikirin ide, nyari jalan keluar buat tugas yang hyper kompleks atau rumit, atau pusing ngafalin materi buat kuliah atau belajar, dan otak kita tuh rasanya udah ngebul, itu tuh tandanya buat stop. Jangan malah bikin kopi lagi atau paksain ngeliatin layar. Tinggalin meja kita, keluar rumah, dan lari keliling kompleks selama 15-20 menit aja. Saat lu balik duduk di meja lu bakal ngerasain sendiri bedanya gimana. Pikiran yang tadinya kusut tiba-tiba jadi jernih. Solusi yang tadinya gak kepikiran itu tiba-tiba mendadak muncul. Dan itu tuh bukan sekedar perasaan fresh biasa. Itu adalah hasil dari biologi yang nyata. Kita tuh baru aja nyiram otak kita sama sebuah pupuk. Tapi tunggu dulu, kita tuh udah ngebangun jalur sarafnya secara paksa. Kita juga udah nyiram pupuknya, dan ada satu hal krusial lagi yang jangan sampai dilewatin. Semua sel otak baru yang udah susah-susah kita bangun barusan, itu pelan-pelan bakal rusak dan mati. Dan kerusakan ini terjadi secara diam-diam setiap kali kita nekat menyepelekan satu kebiasaan ini. Actionable step 3, the brain RAM management.
Sekarang kita masuk ke rahasia yang terakhir. Bayangin, lu udah ngebangun jalan tol di otak lu lewat desirable difficulty, nyiram pakai pupuk BDNF dari olahraga, dan cuci bersih setiap malam pas tidur. Secara fisik, kapasitas otak kita tuh udah maksimal. Tapi kenapa kadang kita tuh masih ngerasa buntu dan susah fokus di siang hari? Bayangin otak lu tuh kayak PC yang high end, kapasitas memori atau RAM-nya tuh mungkin gede banget. Tapi kalau lu buka banyak banget aplikasi, mainin game berat, plus rendering video di waktu yang bersamaan, mau PC sehebat dan semahal apapun juga bakal capek dan lemot. Ini yang namanya kebocoran kognitif. Ada 3 virus yang diem-diem tuh nyedot RAM otak kita atau pikiran kita setiap hari. Dan kalau kita nggak cepet-cepet buat nambal kebocoran ini, kapasitas ekstra yang udah kita bangun setiap hari itu bakal terbuang sia-sia. Di tahun 1927, seorang psikolog asal Rusia namanya Bluma menemukan bahwa otak manusia itu punya glitch atau kebiasaan yang buruk. Dia tuh bakal nginget tugas-tugas yang belum selesai jauh lebih kuat daripada tugas yang udah beres. Pesan WhatsApp yang belum dijawab, email yang nunggu dikirim, sampai cucian yang belum dijemur. Semua hal sepele ini tuh terjadi karena program yang berjalan di background dan terus memakan RAM otak kita tanpa kita sadarin. Solusinya adalah brain dump. Jangan pernah jadiin otak kita tuh sebagai tempat buat penyimpanan. Ambil kertas dan tulis semua hal yang menggantung itu. Di saat kita udah bisa mindahin beban memori itu ke atas kertas, otak kita tuh bakal nganggep aman. Otak kita tuh bakal stop mikirinnya dan RAM kita tuh bakal kembali kosong atau lega buat mikirin hal-hal yang jauh lebih penting. Yang kedua adalah decision fatigue. Psikolog sosial namanya Roy ngebuktiin lewat risetnya soal ego depletion. Kalau misalkan energi manusia atau energi mental manusia itu terbatas. Setiap kali kita ngebuat sebuah keputusan, sekecil apapun itu, baterainya tuh bakal berkurang. Kalau pagi-pagi lu udah ngabisin banyak energi kognitif buat milih mau pakai baju apa, atau bingung nentuin warna apa, kapasitas otak lu buat mikir keras di siang harinya itu tuh bakal habis duluan. Inilah alasan saintifik kenapa tokoh-tokoh kayak Steve Jobs, Mark Zuckerberg selalu pakai baju yang warnanya tuh itu aja. Mereka tuh bukan malas beli baju, tapi mereka tuh lagi menghemat energi mental buat keputusan-keputusan sepele agar kapasitas otaknya tuh bisa dipakai 100% buat ngebuat keputusan yang besar. Dan mulai sekarang, rutinkan hal-hal kecil di hidup kita, itu biar kita tuh gak perlu mikir lagi. Dan yang ketiga dan terakhir adalah multitasking. Banyak yang ngira atau mikir multitasking adalah sesuatu yang produktif. Padahal sains itu bilang sebaliknya. Di tahun 2009, Dr. Sophie Leroy nerbitin sebuah riset di Journal Organization Behavior and Human Decision Process. Dia tuh nemuin fenomena yang sangat merusak, namanya attention residue atau residu perhatian. Cara kerjanya tuh adalah di saat lo lagi sangat fokus buat ngerjain tugas yang susah, terus lo itu kegoda buat ngecek notifikasi Instagram atau balas chat selama 10 detik aja dan balik lagi ngerjain tugas kita di awal. Pikiran kita tuh gak akan 100% balik ke tugas itu. Ada sebagian perhatian yang masih tertinggal di Instagram atau chat yang tadi. Itu adalah residu yang nyangkut. Semakin sering kita pindah-pindah tugas, semakin banyak kapasitas otak kita yang berceceran di mana-mana. Jadi aturan mainnya tuh jelas. Kerjain satu hal aja sampai selesai. Tutup tabnya dan jangan ngerjain tugas-tugas yang lain atau multitasking. Jangan biarin sisa perhatian kita tuh nyangkut di tempat yang gak penting. Kesimpulannya adalah, kembali lagi ke mitos kita di awal, kita tuh memang gak bisa secara ajaib buat neken tombol rahasia buat ngaktifin ruang kosong di otak. Karena ruang kosong itu dari awal memang gak pernah ada. Tapi sekarang kita semua tahu kalau misalkan kita tuh punya kendali absolut buat naikin kapasitasnya, mempertebal kabel sarafnya dan melipat gandakan kecepatan prosesnya. Caranya tuh bukan lagi belajar sambil santai. Jangan pernah lari dari rasa pusing dan frustasi saat kita mencoba buat memahamin hal-hal yang baru. Karena di titik kesilutan itulah, jaringan saraf-saraf itu terbentuk dari jalan tol otak yang udah mulai dibangun. Biasain jantung lu mompak keras lewat olahraga kardio rutin buat ngebanjirin otak lu sama pupuk BDNF biar sel-sel otak itu tumbuh subur. Terus jangan biarin kapasitas ekstra yang udah kita bangun itu bocor sia-sia. Kosongin RAM otak kita dengan menuliskan semua tugas yang menggantung di kertas. Kurangin keputusan-keputusan sepele di pagi hari dan berhenti melakukan multitasking biar pikiran kita tuh gak kemana-mana. Dan yang paling krusial adalah hargain waktu tidur nyenyak kita. Kasih waktu kita buat istirahat, buat nyuci bersih racun yang ngunci semua hal yang kita pelajarin hari ini ke dalam ingatan jangka panjang. Orang-orang yang selama ini kelihatannya punya kapasitas otak yang gak terbatas, yang selalu kita panggil jenius atau selalu selangkah lebih maju itu, rata-rata bukan mutan genetik yang lahir dengan kelebihan super. Enggak. Mereka tuh sebenarnya sama aja kayak kita. Bedanya mereka tuh tahu cara ngerawatnya gimana, ngelatihnya gimana, dan pakai mesin di kepala merekanya gimana. Sekarang, batas kapasitas otak kita tuh ada di tangan kita sendiri. Mulai berlatih hari ini dan kerjakan satu hal yang menantang. Dan biarin otak lu bekerja keras.